Shalom, selamat malam semuanya. Senang sekali bisa bertemu lagi untuk kelas Avraham Avinu yang keempat. Dan kita mulai. Beshem Ha'av, Ve'aben, Ve'ruach HaKodesh, Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Avraham Avinu yang ketiga, bulan lalu kita mempelajari Kejadian pasal 12 ayat 10-20 mengupas Abraham di Mesir, dan perikop ini menyoroti iman Abraham yang goyah karena takut perlindungan Allah atas Sarai serta intervensi Allah yang menjaga janjinya meskipun manusia lalai. Karena terjadi kelaparan, keluarga Abraham bermigrasi ke Mesir dan peristiwa paceklik sering melanda Kanaan. Bencana kelaparan ini tidak bisa dicegah. Abraham berpikir satu-satunya cara untuk mengatasinya adalah pindah ke Mesir, di mana sungai Nil menyediakan air yang cukup untuk ternak dan pertanian. Abraham dan keluarganya dan rombongannya yang besar kemudian berpindah ke Mesir. Dan di situ Abraham melakukan kesalahan, ia menyembunyikan identitas Sarai sebagai istrinya karena takut dibunuh. Jadi ada sifat pengecut di sini. Kemudian Fir'aun mengambil Sarai ke istananya, tapi Tuhan menimpakan tulah kepada Fir'aun dan keluarganya. Dan di situ Abraham mendapatkan banyak harta. Tampaknya dia oke-oke aja mendapatkan harta walaupun kehilangan istrinya. Dan kemudian karena ada tulah kepada Fir'aun dan keluarganya, Fir'aun menjadi marah dan mengembalikan Sarai kepada Abraham, lalu menyuruh mereka pergi. Kita lihat di sini bahwa Abraham meskipun dia adalah bapak orang beriman, tetapi dia pun pernah melakukan kesalahan, dan kesalahan ini ditulis secara lengkap, tidak ditutup-tutupi. Itulah saya sering menyebut bahwa Alkitab itu the brutally honest book, jujurnya kebangetan. Di Mesir menjadi pengalaman awal Abraham tentang pemeliharaan Allah di tengah kegagalan moralnya, dan meskipun Abraham berbohong dan hampir kehilangan Sarai, Tuhan tetap menyelamatkan dan memberkatinya. Abraham keluar dari Mesir dengan harta benda dan para abdi, budak-budak pemberian Fir'aun. Dan kemungkinan disinilah dia mendapatkan Hagar. Dan kita juga sudah mempelajari bagaimana Abraham itu mendapatkan 10 ujian. Yang pertama adalah panggilan untuk meninggalkan tanah asalnya. Yang kedua, kelaparan di tanah Kanaan sehingga dia harus pergi ke Mesir. Ujian yang ketiga, istrinya Sarah diambil oleh Fir'aun. Dan nanti yang keempat, perang melawan raja-raja untuk menyelamatkan Lot. Dan kisah yang akan kita pelajari malam ini akan merujuk kepada Lot. Itulah beberapa ujian yang telah dihadapi oleh Abraham dalam Asara Nishonot, 10 ujian bagi Abraham. Avraham Avinu yang keempat, yaitu menyoroti Kejadian 13 ayat 1-18, kita akan belajar satu pasal penuh, di mana Abraham telah kembali dari Mesir, dan Kejadian pasal 13 ini bukan hanya kisah ekonomi Abraham yang bertambah, tetapi juga kisah spiritual, dari ketakutan menuju iman, dari Mesir menuju Bethel. Abraham kembali dengan kekayaan duniawi yang dibawanya dari Mesir, hadiah-hadiah dari Fir'aun, tetapi yang dipulihkan Tuhan adalah mezbah dan relasi perjanjian. Mezbah ini sebagai sarana pertobatannya. Kekayaannya menjadi ujian iman selanjutnya, dan Lot yang memilih tanah seperti di Mesir yang sangat subur menjadi cermin peringatan tentang berkat yang salah arah. Kita masih tetap mempelajari Alkitab yang dibaca lebih dahulu secara pesyat, jujur, lurus, apa adanya. Jika ada simbol-simbol di dalamnya, kita akan menggali di bagian remes, dan juga kita mencoba untuk menafsir di eksegesis bagian yang ketiga, yaitu deras. Dan apabila ada makna esoteris, kita akan menuju ke sot. Saya selalu mengajak Anda untuk membaca Alkitab dengan eksegesis pardes, tapi yang paling penting adalah membaca Alkitab secara jujur, lurus, apa adanya, secara literal lebih dahulu. Baik, kita masuk pada pembahasan Lot, the almost son, di Avraham Avinu yang keempat. Yang kita pelajari adalah satu pasal penuh, Kejadian pasal 13 ayat 1-18. Kita akan membaca ayat 1 dahulu. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya
dan segala kepunyaannya. Lot pun bersama-sama dengan dia. Faya'al Abraham mimitzrayim hu veishto vechol asherlo velot imo hanekbah. Nah, di sini ada keterangan velot imo. Dan Lot ada juga bersamanya. Berarti di sini Lot menjadi tokoh yang penting di pasal ini. Ayat 2. Ve Abraham kavet meot bamikneh bakesef uvasahaf. Kata kaya di sini, bahasa Ibraninya itu kavot, kavet. Kavot itu artinya berat, seperti bahasa Jawa apot, kavot, kavet. Memang ada banyak istilah-istilah itu yang merujuk ke dalam bahasa Ibrani, karena bahasa Ibrani memang ibu bagi semua bangsa. Jadi kaya itu kavot, kavet, mulia. Kaya, mulia itu kavot. Kavot, leha, engkau mulia Tuhan. Nah, itu kaya. Jadi di sini bukan cuma kaya di harta, tetapi juga dalam artian mulia. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Disinilah Abraham keluar dari Mesir, dicatat dalam ayat 1-2. Abraham kembali ke tanah Negeb, daerah selatan Kanaan, wilayah semi gurun yang subur di musim-musim tertentu. Ia datang dari Mesir menuju utara, kemungkinan melintasi Sinai, dan kembali ke wilayah Hebron atau Betel. Dan kondisi ekonomi Abraham, dia sangat kaya, kavet meot, yang mencakup ternak. Nah, ini simbol kekayaan nomadik. Ada domba, kambing, lembu, kekayaannya zaman itu. Kemudian ada perak dan emas, jarang disebut pada tahap awal patriark, menandakan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa bagi diri Abraham. Kekayaan ini adalah hasil pemberian dari Fir'aun, karena dicatat dalam Kejadian 12 ayat 16, dan Fir'aun menyambut Abraham dengan baik karena Sarai, maka diberikannya lah kepadanya kambing, domba, lembu, sapi, keledai jantan dan betina, budak laki-laki, perempuan, keledai betina, dan unta. Di sini sebenarnya Abraham mendapatkan dengan cara tidak halal, karena dia hampir merelakan istrinya lepas dari tangannya. Dengan kata lain, Abraham keluar dari Mesir dengan harta Mesir. Abraham keluar dari Mesir dengan sangat kaya, dan Abraham tidak ditulis dengan frasa ashir meot, tetapi kavet meot. Kata yang diterjemahkan kaya di sini sebenarnya bukan kaya biasa, tapi kavet, mulia. Kavot itu artinya berat, mulia. Kemuliaan itu berat. Nah, jadi karena memang kavet itu berat. Nah, dalam makna berat, memuat suatu makna bahwa kekayaan adalah beban bagi orang-orang yang ingin menjadi kaya. Sebenarnya hanya memuati dirinya dengan tanah yang tebal. Jadi kekayaan itu berat. Siapa bilang kekayaan itu enak-enak sih, bisa beli apa-apa dan dihormati, tapi banyak juga orang menjadi merana karena kekayaannya. Perhatikan bahwa kekayaan itu menyebabkan beban pikiran untuk mendapatkannya, juga beban ketakutan dalam menjaganya, beban godaan dalam memakainya, beban kebersalahan dalam menyalahgunakannya. Kemudian ada beban kesibukan dalam penggunaannya, juga ada beban duka cita karena kehilangan, dan juga pertanggungjawaban dalam pemakaiannya. Jadi kekayaan itu juga menimbulkan banyak sekali beban. Christopher Columbus, penemu benua Amerika, pada akhir hidupnya mengatakan, "Riches don't make a man rich, they only make him busier." Jadi kekayaan itu tidak membuat si laki-laki itu kaya. Kekayaan itu hanya membuat dia makin sibuk. Harta milik yang jumlahnya besar hanya membuat orang menjadi berat dan tidak leluasa. Ada banyak kegiatan gara-gara kekayaannya. Abraham sangat kaya, tetapi juga sangat saleh. Bahkan sama seperti kesalehan adalah teman bagi kemakmuran lahiriah. Demikian pula kemakmuran lahiriah jika diatur dengan baik merupakan perhiasan bagi kesalehan dan memberikan kesempatan untuk berbuat yang jauh lebih besar lagi. Bayangin Anda seorang yang saleh tapi makmur. Anda bisa banyak sekali membantu orang lain dengan donasi dari uang yang Anda punya, dari aset yang Anda punya. Maka kita hendaknya seperti Abraham yang kaya dalam harta benda, sekaligus kaya dalam iman.
Amin, saudara-saudara. Demikianlah pendeta-pendeta karismatik kalau berkhotbah ya. Amin. Abraham tidak hanya kaya dalam iman dan perbuatan-perbuatan baik dalam janji-janji, tapi ia juga kaya dalam harta benda, ternak, perak, emas. Dan Allah dalam pemeliharaannya kadang-kadang memang banyak membuat orang baik menjadi kaya, mengajar mereka bagaimana hidup berkelimpahan sama seperti bagaimana hidup berkekurangan. Kekayaan orang-orang baik adalah buah-buah dari berkat Allah. Allah telah berkata kepada Abraham, "Aku akan memberkati engkau dan berkat itu menjadikannya kaya tanpa susah payah." Ini dicatat dalam Amsal 10 ayat 22. Kesalehan yang sejati sungguh akan berpadanan dengan kemakmuran yang besar. Meskipun sukar bagi orang kaya untuk masuk surga, namun ini nggak mustahil. Jadi hati-hati orang-orang kaya, susah masuk surga. Maka berbuat baiklah dengan kekayaanmu, supaya setidaknya Tuhan melihat kebaikan hatimu. Kejadian pasal 13 menuliskan Abraham yang sangat kaya raya namun tidak tamak, tidak matre. Nanti kita akan melihat buktinya. Seperti dicatat dalam Kejadian pasal 12, Abraham berhati lembut pada setiap masalah. Abraham tetap dalam ibadah yang benar kepada Tuhan saja. Sekarang kita masuk ke ayat yang ketiga. Vayelek lemasa'af minegev ve'at beit el at hamakom asher haya sham aholo bachila ven betel uven ha'ai. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ayat 4. El Mekom Hamizbeah Asher Asa Syam Barishona Vayikra Syam Avram Beshem Adonai. Ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu, perhatikan di sini. Tempat mesbah yang dibuatnya dahulu, Barishona. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Vayikra Syam Avram Beshem Adonai. Jadi di sini Abram berseru kepada nama Tuhan ketika dia di Betel. Jadi di sini ayat 3 sampai 4 di sini Abraham berbalik, bahasa Ibraninya berbalik itu syuf, dari Mesir menuju ke Betel, tempat mesbah yang pernah dibuatnya dahulu. Di situ Abraham memanggil nama Tuhan, dan ini membawa satu resonansi, berbalik syuf dari kesalahan. Kata Ibrani syuf memang dipakai dalam artian bertobat. Jadi di sini kalau kita membaca terjemahan di sini berbalik atau kembali, ya. Syuf itu bukan dalam artian syuf biasa, tetapi di sini juga dalam artian bertobat. Dari kata syuf nanti akan muncul nomina teshuvah yang artinya pertobatan. Nah, jadi di sini kita melihat konteksnya karena kelaparan di tanah Kanaan, Abraham pergi ke Mesir. Ia takut dibunuh karena Sarah yang sangat cantik, maka dia berkata dengan kenaifannya itu, juga kepengejutannya itu, katakanlah bahwa engkau saudaraku. Akibatnya Sarai dibawa ke istana Fir'aun dan Abraham yang matre, ya kita sudah belajar mengenai itu, mendapat banyak hadiah, kambing, lembu, keledai, budak laki-laki dan perempuan, juga unta-unta. Namun Tuhan menimpakan tulah atas Fir'aun sehingga kebenaran terbongkar. Fir'aun marah menegur Abram, "Gimana sih lo? Ini kan istri lo. Kok kamu diam aja?" Nah, di sini kita sudah mempelajari bahwa orang kafir ternyata lebih mengerti kebenaran daripada Abram sendiri. Kemudian Fir'aun mengusir Abram keluar dari Mesir. Nah, jadi di sini memang Abram pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika Abram berbalik kembali syuf dari Mesir menuju ke Betel, ini membawa resonansi pertobatan pertama dari Abram. Dari sudut moral dan iman, perbuatan Abram mencerminkan kelemahan iman dan ketakutan manusiawi, tetapi Tuhan dapat menerima pertobatannya. Alkitab memang tidak menulis bahwa Abram dihukum secara langsung, melainkan
Tuhan bertindak menegur Fir'aun melalui itulah. Ini menegaskan bahwa Tuhan tetap setia pada perjanjiannya. Meski Abraham belum sepenuhnya setia, masih belak-belok. Ya, jadi kita bisa melihat di sini keimanan Abraham adalah keimanan yang bertumbuh. Bukan tiba-tiba besar, bukan tiba-tiba tinggi, enggak ya. Jadi setiap dari kita dapat belajar dari Abraham bahwa Abraham yang bertumbuh, kita pun bertumbuh. Jadi jangan terlalu khawatir dengan apapun yang kita lakukan dan itu kesalahan, Tuhan pasti mengampuni kita. Jadi peristiwa ini bukan untuk menyanjung Abraham, tetapi untuk menunjukkan bahwa iman sejati itu bertumbuh melalui kelemahan dan kegagalan. Abraham saat itu memang belum menjadi bapak orang beriman di sini, dia sedang belajar untuk beriman. Tuhan tetap berdaulat dan setia bahkan pada saat manusia itu gagal, termasuk Abraham yang gagal. Tulah di Mesir juga menjadi foreshadow, bayangan awal dari keluarnya Israel dari Mesir nanti di zamannya Musa. Jadi apa yang terjadi pada patriarknya orang Israel ini itu bisa jadi merupakan foreshadow, bayangan bagi apa yang terjadi bagi orang-orang Israel di masa datang. Dan janji keselamatan tidak bergantung pada kesempurnaan manusia, tetapi pada kesetiaan Tuhan terhadap perjanjiannya. Jadi tindakan Abraham untuk bertobat, kembali menjadi langkah iman dari orang yang belajar bertobat. Demikianlah juga ditulis dalam Yehezkiel 33 ayat 11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan. Nah, pertobatan ini adalah terjemahan dari kata Ibrani suf. Di sini dituliskan syufu. Kalian bertobatlah, kata imperatif di sini. Sungguh kalian bertobatlah. Orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup bertobatlah. Syufu, kalian bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Jadi demikianlah syuf. Sejak di Kejadian pasal 13 dipakai dalam artian bertobat untuk ayat-ayat selanjutnya di kitab-kitab perjanjian lama. Kemudian kita akan belajar mengenai Betel. Beit-El, sebenarnya kata Betel ini mungkin di zamannya Abraham itu belum punya nama. Nama Betel ini nanti dikasih nama oleh Yakub ya, tapi di sini karena yang nulis itu Musa dan Musa menulis sebuah narasi. Narasinya menunjuk bahwa tempat di mana Abraham kembali itu namanya Betel, tapi nama Betel sendiri itu nanti baru dipilihkan pada Kejadian pasal 28 pada zamannya Yakub. Betel banyak disinggung beberapa kali dalam kitab Kejadian. Dan dalam kitab Kejadian ini ketika Yakub sedang melarikan diri dari amarah abangnya, Yakub tertidur dan bermimpi. Yakub melihat langit terbuka, melihat tangga yang menghubungkan antara bumi dan langit dan ada malaikat yang bergerak naik turun. Jadi itu peristiwa tempat itu bernama Betel. Tapi di sini di Kejadian pasal 13 ini sudah dinamai Betel padahal Betel nanti di Kejadian pasal 28. Namanya juga narasi. Jadi ketika kita belajar kitab Kejadian ini kan satu sejarah yang sudah terjadi pada zamannya Musa. Dan Musa merujuk tempat itu yang nanti akan diberi nama Betel oleh Yakub. Jadi ketika Abram kembali ke Betel, tempat penyembahan di mana Abram dahulu itu pernah membangun sebuah mezbah, dan di sini di pasal 12 dan di sini di Kejadian pasal 3 dan keempat, Abram kembali ke titik awal panggilannya dalam Kejadian pasal 13 ini. Betel dan Ai, tempat ia pertama kali membangun mezbah bagi Allah. Jadi di sini Betel sejak zamannya Abraham telah menjadi suatu tempat pertobatan geografis. Secara geografis ini adalah tempat pertobatan. Bukan hanya karena tempat ini adalah tanah perjanjian, tetapi juga ke relasi semula dengan Tuhan setelah pengalaman buruknya di Mesir yang kelam itu. Dalam tradisi rabbinik, tindakan kembali ke mezbah
yang dahulu dilihat sebagai teshuvah. Apa tadi teshuvah? Artinya pertobatan. Yang mengakui bahwa berkat tanpa penyertaan Allah tidak ada artinya. Jadi kepindahan atau kembalinya Abram ke Betel bukan hanya karena di sana dia sudah membangun kemahnya, tapi ia juga mau mengunjungi teman-teman lamanya, tapi juga karena ia sudah mendirikan mezbah yang dibangun untuk menyembah Tuhan. Jadi mezbah di sini sebagai suatu sarana pertobatan. Ini adalah wujud dari kesetiaan ibadah keturunan dari Set. Siapa itu Set? Set adalah pengganti Habel yang mati karena dibunuh oleh Kain. Perhatikan, kita nggak akan bisa lepas dari yang sudah kita pelajari dari sejarah manusia, 20 seri itu. Karena saya pasti akan bolak-balik ya. Di sini saya menyebut Set. Kalau Anda sudah mengikuti 20 serial sejarah manusia, nanti Anda pasti connect. Siapa itu Set? Set artinya kompensasi, dia adalah kompensasi bagi Habel yang dibunuh oleh Kain. Dari padang gurun Negeb ada titik koneksi yang langsung dengan Mesir. Abram kembali ke sebelah timur di mana dia pertama kali mendirikan mezbah, dan ini sama seperti yang dilakukan oleh Nuh dan Enos putra Set yang dicatat di dalam Kejadian 4 ayat 26. Jadi ini suatu resonansi. Kalau mau bertobat itu selalu membangun mezbah dan mempersembahkan binatang yang berdarah. Kita sudah belajar mengenai binatang yang berdarah pada Abraham Avinu yang kedua. Kenapa kok harus mempersembahkan binatang yang berdarah? Karena dosa itu upahnya mati. Maka harus ada kematian pengganti. Tukar guling kematian pada zaman Perjanjian Lama dirupakan dengan persembahan binatang yang berdarah. Mati ganti mati. Darah adalah lambang bagi nyawa. Kita juga sudah mengetahui bagaimana Betel ini menjadi tempat persinggahan geografis pertobatan. Ketika seseorang itu ingat kembali kepada Allah yang disembahnya. Sekarang kita masuk pada Kejadian 13 ayat 5 sampai 7. Bicara mengenai sisi matrek yang lain. Nah, Abraham pernah matrek. Tapi kali ini Abraham gak matrek lagi. Siapa yang matrek? Nanti yang matrek itu si Lot ya. Dan itulah harta memisahkan. Kita gak usah pakai berbangga. Enggak, aku gak matrek kok. Ya, Anda belum pernah pegang duit gede. Kalau pegang duit gede pasti beda ya. Jadi jangan berbangga atau bermegah. Nanti biasanya itu gak tahan ketika memegang suatu kavet, kemuliaan, kekayaan. Kita baca ayat 5. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba, lembu, dan kemah. Berarti di sini Lot pun kecipratan kekayaannya Abram ini. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Di Betel nggak cukup luas. Sebab harta milik mereka amat banyak, saking kayanya. Sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Ayat 7, karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Ferish diam di negeri itu. Jadi di sini ada peristiwa yang sangat memilukan. Konflik dengan Lot gara-gara harta. Nah ini nggak kuat pegang harta. Ini karena kekayaan yang besar justru membawa ketegangan. Kekayaan itu selain merupakan berkat tetapi dapat juga menjadi beban. Kavod karena berat. Keluarga Abram tumbuh dalam kekayaan. Di lain pihak, Lot pun demikian. Padahal kita harus tahu kekayaannya Lot itu dari mana sih? Pastilah dari Abram kan? Kekayaan mereka berdua menimbulkan masalah berkaitan dengan wilayah. Mulailah terjadi perkelahian, rif bahasa Ibraninya, antara pegawainya Lot dengan pegawainya Abram. Di sini ayat 7 ada kata rif. Vayehi rif ben roe mikneh Avram uven roe mikneh Lot. Ve Hagnaani ve Habrizi as Yosef Baaretz.
Dan terjadilah perkelahian, rif antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Ya, di sini Abram belum punya rumah secara permanen dan tampaknya sampai mati Abram nggak akan pernah punya rumah secara permanen. Jadi dia masih menjadi sojourner, menjadi pengelana. Demikian pula Lot yang hidup di antara orang-orang Kanaan dan orang-orang Feris. Dan kata perkelahian, rif atau meriva di sini menunjukkan terjadinya suatu sengketa, perbedaan pendapat dan pengertian. Karena mereka adalah keluarga, maka Abram memberikan suatu solusi yang bijaksana. Lot dipersilahkan memilih lebih dahulu tanah atau wilayah yang dia sukai. Dan disinilah ternyata gara-gara harta ada konflik. Abram sebagai pihak yang lebih tua memilih mencegah pertikaian keluarga. Dan inilah puncak uji karakter bagi Lot. Abram sudah lulus, Abram nggak matre lagi, tapi Lotnya belum lulus. Jadi di sini kita akan belajar bersama mengenai nilai perdamaian dan kebesaran hati. Abram sebagai peacemaker. Abram nggak mau pertengkaran itu berlarut-larut dan Abram mengusulkan suatu solusi yang bijaksana kepada keponakannya tercinta yang sebenarnya sudah menjadi almost son bagi Abram. Kenapa kok sudah menjadi almost son? Karena memang Abram sejak usia muda sampai tua, paling enggak di sini usianya sudah lebih dari 75 tahun, ya kan? Dia tetap belum punya anak. Ya cuman ponakannya ini dong. Nah, berarti ponakannya ini sebenarnya sudah menjadi almost son. Tetapi Lot tidak merasa bahwa dia adalah son bagi Abram. Maka dikatakan Lot ini cuman almost son. Ya. Kejadian 13 ayat 8 di sini kita dapat membaca dalam sopan santunnya Abram dalam bahasa Ibrani. Vayomer Abram el Lot alna tehi meriva beni uveneha uven roai uven roeha ki anashim achim anahnu. Perkataan ini sangat sopan sekali. Di sini Abram tidak memperlakukan Lot sebagai anak kecil. Kita baca terjemahnya. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dengan engkau, antara para gembalaku dan gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Nah, di sini bahasa Ibraninya ki anashim achim anahnu. Sebab kita ini kerabat. Jadi di sini kalau Abram tidak melihat bahwa Lot ini adalah ponakannya tetapi Achim sama-sama bersaudara, berarti dia menaruh Lot itu sama level atau sama pangkat dengan Abram di sini. Jadi ketika dia meredakan pertengkaran itu, Abram merendahkan dirinya yang seharusnya Abram ini lebih tinggi dari Lot dong. Tetapi Abram merendahkan dirinya, menempatkan Lot sebagai akhi, saudaraku. Kita ini bersaudara satu level. Akhi itu saudara satu level. Ada perkataan na juga. Al-na tehi meriva. Jangan sampai, tolong deh, jangan sampai ada perkelahian. Nah, kata na di sini itu interjection. Jadi Abram bicara dengan sangat sopan. Jadi di sini kalau Anda nggak membaca dalam bahasa asli Ibraninya, Anda nggak tahu betapa sopannya Abram kepada ponakannya Lot. Anda bisa membaca dengan kata-kata yang tanpa perasaan. Tapi kalau Anda membaca naskah dalam bahasa Ibraninya, Anda mau tak mau harus menggunakan perasaan. Karena di sini ada alna, ada interjection. Please, tolong deh supaya kita jangan berkelahi. Ayat 9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku akan ke kiri. Di sini Abram juga merendahkan dirinya lagi. Memberi pilihan pertama kepada Lot ponakannya itu. Yang sebenarnya almost son. Halo kol haaretz lefanecha hiparet na me'alai.
Im hashmol, ve'emina, ve'im hayamim, ve'ashmeila. Jadi ada kalimat pisahkan dirimu daripadaku. Hiparet na me'alaf. Di sini ada kata na lagi. Interjection. Kata-kata yang sangat sopan. Hiparet na me'alaf. Ungkapan yang sangat lembut dan emosional dalam bahasa Ibrani. Bukan sekedar tolong sebenarnya, tapi ini suatu permohonan lembut yang penuh kasih. Dan ungkapan hiparet dalam bahasa Ibrani di sini berasal dari kata parat yang artinya terpisah, juga muncul dalam konteks duka dalam keterpisahan emosional. Jadi Anda pernah putus sama pacar tapi Anda sebenarnya nggak pengen putus. Jadi kemudian Anda bicara dengan suara yang sangat bergetar. Baiklah kita putus deh. Nah, seperti itu. Nah, jadi artinya di sini Abram tidak memerintah Lot untuk pergi, tapi ia memohon dengan berat hati dalam perpisahannya dengan Lot. Dalam midrashnya Rashi menulis bahwa Abram berkata kepada Lot dengan air mata. 2 kali dia menggunakan kata na, na. Nah, ada interjection. Jika engkau ke kiri aku ke kanan, aku tidak ingin bertengkar denganmu Lot, tapi hatiku tetap di sisimu. Usulan Abram untuk berdamai sangat adil. Abram percaya dan berkeyakinan penuh kepada Allah bahwa dengan jalan ini menjadi hal yang terbaik. Abram memilih menghindari konflik dan memberikan Lot hak yang lebih untuk memilih wilayahnya lebih dahulu. Lot memilih lembah Yordan yang subur seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir. Dan pilihan itu menggambarkan Lot masih terpikat oleh citra kemakmuran duniawi yang mirip dengan Mesir. Terhadap usulan ini, Lot pastilah nggak bisa marah dong. Dan dia nggak bisa menolak. Lot melihat sejauh penampilan bahwa dia memilih baginya sebidang tanah yang mengingatkannya kepada kemakmuran Mesir. Dan kisah di Taman Eden di mana leluhurnya, yaitu Adam dan Hawa pernah tinggal di sana. Kita baca ayatnya. Ayat 10, lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, Taman Eden. Seperti tanah Mesir sampai ke Zoar, hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Nah ini kan namanya narasi. Musa pada zamannya itu sudah tahu bahwa Sodom dan Gomora itu nanti akan dimusnahkan oleh Tuhan. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun Sodom, nah ada keterangannya di sini, sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Jadi sebelum Lot masuk ke Sodom, sudah terkenal tuh Sodom kalau di situ tempatnya orang-orang jahat. Dan di sini kemakmuran Sodom ternyata juga sama tingkatnya, sama hebatnya dengan tingkat kejahatannya. Tapi itulah tempat yang dipilih oleh Lot. Jadi Lot di sini the almost son to Abraham. Lot keponakan Abraham yang berarti tirai atau selubung atau hal yang tertutup. Dia adalah putra dari Haran, saudara dari Abram yang meninggal di Ur Kasdim, dan kemudian ketika keluarga Tera ini pergi ke suatu tempat, maka tempat itu dinamakan Haran. Nah, jadi di sini Haran merujuk kepada konteks Ur Kasdim, kota kelahirannya Abram di Mesopotamia. Dan setelah Haran ayah Lot ini meninggal, maka kemudian Lot diasuh oleh Abram yang memang nggak punya putra. Jadi betul-betul Lot ini adalah almost son to Abram. Dan dia adalah anak asuh atau pewaris satu-satunya yang potensial. Karena Abram belum punya putra. Dan sejak muda Lot tumbuh di bawah asuhan Abram yang bukan ayah kandungnya. Dan dalam pandangan sosial kuno, di Timur Dekat, status seperti ini membuat Lot practically dianggap sebagai putra bagi Abram, terutama karena Abram belum punya putra. Lot turut bermigrasi dari Ur ke Haran,
kemudian menyusuri Sungai Efrat dan Haran. Dan Haran itu sekarang menjadi Turki bagian selatan. Saya pernah mengunjungi tempat itu, sangat menarik. Dan kota itu tampaknya belum modern amat, jadi Anda bisa merasakan vibes bahwa tempat itu begitu amat subur, sungainya yang begitu indah dengan aliran Sungai Efrat. Kemudian Abram membawa serta Lot dari Haran menuju ke tanah perjanjian. Dan Lot sebenarnya ikut dalam panggilan itu seperti dicatat di dalam Kejadian 12 ayat 4. Dan Lot di sini mengikuti Abraham bukan karena hubungan darah, tetapi juga merupakan bagian dari keluarga perjanjian yang menuju ke tanah janji. Tapi kemudian Lot memisahkan dirinya. Jadi demikianlah lika-liku perjalanan dari Abram bersama-sama dengan Lot. Bahkan Lot juga ikut ke Mesir, kembali ke Mesir juga tetap bersama-sama. Tetapi setelah mereka menjadi besar dan kaya, Lot ingin memisahkan dirinya karena merasa kekayaannya bisa terusik dari harta yang dimiliki oleh pamannya yang sebenarnya sudah menjadi almost father bagi dirinya. Ya. Jadi di sini ada semacam kedekatan dan ketergantungan. Bahkan sampai nanti pun sebenarnya Lot itu tetap tergantung pada Abram. Nanti kita akan belajar terus bahwa Lot yang menjadi almost son to Abraham dalam konteks sosial budaya, Lot itu sebenarnya sudah menjadi pewaris yang tak resmi. Dan di dalam budayanya orang Semit atau orang-orang Yahudi, itu sangat dianjurkan untuk melakukan adopsi, apalagi kalau orang itu kaya. Jadi adopsi itu sangat dianjurkan dalam budaya Semit. Dan bahkan hukum adopsi menganggap orang tua angkat yang merawat itu, yang membesarkannya dan mengajarkan mereka sebagai orang tua resmi. Seperti dalam hukum Yahudi yang dicatat di dalam Sanhedrin 19b. Shekol hamegadel yatom betok beito heela alaf hakatuf keilu yaldu. Barang siapa mengasuh anak yatim di rumahnya, maka si anak yatim itu terhitung sebagai dia yang melahirkannya atau dia yang memperanakkannya. Jadi seorang anak pungut, seorang anak adopsi dalam hukum Smith dianggap sebagai anak kandung. Ini hukum Yahudi yang dicatat di dalam Sanhedrin 19b. Dan ini benar karena nama halakik seorang anak mencakup nama orang tua angkatnya. Jadi walaupun dia orang tua angkatnya, dia tetap memberikan surname bagi putra angkatnya. Sebagaimana dicatat di dalam Shemot Rabbah 46 ayat 5, Hamegadel Af Velo Hamolit. Bahwa dia, si bapak angkat yang membesarkan itu, dia juga memberikan nama surname karena dia disebut sebagai ayahnya, walaupun bukan dia yang memperanakkannya. Jadi ini hukum yang agak berbeda dengan hukum kita. Orang Indonesia maupun orang Chinese itu kan tetap membedakan kalau dia itu anak pungut. Tapi dalam hukum Semit, seorang anak pungut itu diperlakukan seperti anak kandung. Hamegadel af velo hamolit. Dan itulah hukum mispat habanim atau imuts di sini pernah dibahas oleh Rasul Paulus. Anda nggak bisa memahami ini karena Rasul Paulus menulis kitab Roma dalam bahasa Yunani. Tetapi Anda harus berpikir ketika Rasul Paulus menuliskan kitab Roma dalam bahasa Yunani, tapi Rasul Paulus ini tetap orang Ibrani. Yang dia berpikir bahwa seorang anak adopsi, seorang anak pungut, diperlakukan sama sebagaimana anak kandung. Makanya dalam Roma 8 ayat 14, Rasul Paulus dalam hikmatnya, hikmat hukum Yahudi mengenai hukum mispat habanim atau imuts, hukum adopsi, dia menuliskan seperti ini. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Kenapa kok Rasul Paulus harus bicara demikian? Karena di hadapan orang Yahudi yang menjadi pewaris yang legitimate karena dia adalah bangsa pilihan Tuhan, karena dia adalah am segula, bangsa milik kepunyaan Tuhan, mereka merasa bahwa mereka adalah anak kandungnya Tuhan. Lantas bagaimana dengan bangsa-bangsa lain
yang tidak tercakup dalam suatu gelar yang khusus, yaitu amsegula. Maka di sini Rasul Paulus merujuk kepada kaum kafir, kaum Gentile seperti kita. Anda dan saya itu bukan orang Israel, kita bukan orang Yahudi, kita bukan anak kandungnya Tuhan, ya. Tetapi kita juga dapat dikatakan sebagai anak-anak Allah karena kita sebagai anak-anak Allah melalui jalur adopsi. Dan sebagaimana hukum imusnya orang Yahudi, anak pungut pun memiliki hak yang sama dengan anak kandung. Maka ayat 15 Rasul Paulus mengatakan demikian. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak, huiothesia, bahasa Yunaninya. Nah, ini bahasa Yunani, tetapi Anda harus berpikir ini Rasul Paulus ini seorang Yahudi. Dia mikir apa sih kalau dia nulis huiothesia? Itu adalah hukum mispat habanim, adoption. Bahwa kita yang bukan orang Israel, kita bukan orang Yahudi, tetap terhitung sebagai anak-anak Allah melalui jalur adopsi. Maka oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Tanpa Anda memahami antropologi budaya Semitik untuk membaca Roma 8 ayat 14 ini, Anda gregetnya itu nggak akan dalam. Tetapi kalau Anda memahami hukum mispat habanimnya orang Yahudi, maka Anda akan benar-benar yakin bahwa kita yang bukan orang Yahudi pun terhitung sebagai orang-orang benar karena Tuhan sudah mengadopsi kita. Karena roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita anak, perhatikan, maka kita juga adalah ahli waris. Walaupun kita anak pungut karena adopsi. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu ketika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saya tidak deny kalau perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Yes. Belajar bahasa Yunani penting? Iya penting. Tetapi ketika Anda membaca naskah dalam bahasa Yunani, tetap Anda perlu untuk mempelajari filsafat Ibrani. Karena kalau Anda tidak belajar filsafat Ibrani, Anda tidak akan mengerti kedalaman mengenai huiothesia di sini, yang sebenarnya adalah mispat habanim, yang dicatat di dalam Sanhedrin 19b dan Shemot Rabbah 46 ayat 5. Jadi di sini betul-betul kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kalian telah menerima roh yang menjadikan kalian sebagai anak Allah, dan oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Sama. Kalau orang Yahudi menyebut Tuhan itu Avinu Malchenu, Bapa kami, Raja kami, kita juga bisa menyebut Bapa kita di surga itu Ya Aba, Ya Bapa. Bahkan Yesus Kristus dalam Matius pasal 6 mengajarkan doa Bapa kami. Karena kita terhitung sebagai orang-orang yang telah diadopsi, anak-anak yang menjadi anak karena hukum. Nah, di sini Roma 8 ayat 15 dalam terjemahan bahasa Inggris untuk kalangan orang Yahudi di sini disebut dengan jelas ada mispat habanim. Dan dalam terjemahan Haberit di sini ada kata mispat habanim, hukum adopsi. Jadi mispat itu hukum, habanim itu putra-putra. Jadi putra-putra oleh karena proses hukum. Jadi kita adalah anak-anak Allah oleh karena proses hukum yang memiliki hak yang sama dengan anak-anak secara lahir atau anak-anak kandung. Kita disamakan dengan anak-anak kandung Allah, yaitu bangsa pilihannya sendiri, yaitu orang-orang Israel. Jadi sekarang nggak ada perbedaan lagi. Dan di sini kita kembali pada sosok Lot yang menjadi almost son to Abram. Ada konteks emosional kasih Abram terhadap Lot, dan ketika Lot ikut Abram meninggalkan Haran, tidak ada perintah Tuhan kepada Lot. Abram pergi seperti yang difirmankan Tuhan, Lot pun pergi bersamanya. Jadi ngintil ya. Perintah itu kepada Abram. Abram tidak diperintahkan untuk bawa Lot, tapi Abram yang bawa Lot. Nah, maka disebut ada partikel gamlot dalam Kejadian 12 ayat 4 di sini. Maka banyak midrash
Yahudi klasik, misalnya Bereshit Raba 41 ayat 7, menafsirkan bahwa Lot ikut Abram karena ia mengasihi pamannya dan karena ia ingin hidup seperti dia. Abram membiarkan Lot ikut karena ia mengasihi saudaranya seperti anaknya sendiri. Lot menikmati banyak berkat karena pamannya kaya. Tapi pun ketika dia kaya, dia berkonflik dengan sumber kekayaannya sendiri, kekayaan itu. Dan inilah yang menjadi awal konflik keterpisahan antara Abram dan Lot ini. Abram dengan besar hati mengatakan, Ki anashim achim anahnu. Sebab kita ini adalah kerabat, bersaudara, maka tak perlulah kita bertengkar. Dan Lot memilih kota Sodom, kota yang dia lihat sangat subur seperti Mesir, seperti tamannya Allah. Lot di sini tidak melihat adanya bahaya di Sodom. Maka kita ketika melihat satu harta yang besar, kita harus memiliki satu pemahaman nilai kewaspadaan terhadap pilihan berdasarkan penglihatan duniawi. Ada banyak yang sawang sinawang, tetapi yang sawang sinawang itu belum tentu seperti wajahnya yang cantik itu. Dan inilah pilihan Lot yang fatal. Lot melayangkan pandangannya, dilihatnya seluruh lembah Yordan, di sana banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir. Lot melihat dalam mata duniawi. Ia memilih wilayah Sodom dan Gomora karena tampak subur seperti Taman Eden, taman Tuhan. Dan secara geografis lembah Yordan, sebelah timur Betel dekat Laut Mati, dan wilayah itu sangat kaya air dan subur sebelum kehancuran Sodom. Tetapi secara moral, Alkitab langsung menegaskan orang di Sodom itu sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Abram tetap di tanah perjanjian di Kanaan di Hebron, sedangkan Lot berkemah sampai dekat Sodom. Dan di sini ada simbolisme. Jadi di sini kita masuk pada pembahasan remes. Simbolisme perpisahan, paradoks pemilihan jalan. Lokasi tanah Kanaan yang di Hebron versus lembah Yordan di dekat Sodom. Abraham tidak memilih. Ia berdasarkan iman dan damai. Lot memandang berdasarkan penglihatan dan keuntungan. Dan apa hasilnya bagi Abraham? Allah berfirman, Allah akan memperluas janji dan keturunannya, sedangkan hidup Lot semakin terhisap pada moralitas Sodom yang sangat jahat itu. Nanti kita akan melihat bagaimana Lot itu bisa permisif terhadap kejahatan orang-orang di Sodom. Dan jalan yang diambil Abram sebagai simbol teologis, yaitu jalan iman, versus jalan duniawi yang dipilih oleh Lot. Jadi di sini perpisahan ini bukan hanya soal geografis, tapi juga secara spiritual. Titik divergensi antara garis iman Abraham dan garis komprominya Lot. Nanti kita akan melihat bagaimana Lot bisa kompromi dengan kejahatan yang ada di Sodom. Yaitu dia memberikan anak-anak perempuannya sendiri untuk diperkosa orang-orang Sodom. Ini nggak masuk akal. Dan itu nanti dicatat di Alkitab ya. Dan di sini kita melihat perpisahan dengan Lot yang sungguh menyakitkan itu. Lot di Olmosan, Lot yang memulai hidupnya sebagai yatim piatu, diasuh oleh Abram, berjalan bersama Abram dalam panggilan imannya, tapi Lot memisahkan diri karena pandangan duniawinya. Perpisahan dengan Abram bukan hanya karena harta atau ternak, melainkan karena visi hidup. Visi hidupnya udah beda, jalannya udah beda. Abram memilih janji Allah tetap yang meskipun tak pasti secara ekonomi. Tapi Lot memilih kemakmuran yang menurut hitungan duniawi pasti secara ekonomi, tetapi dunia yang dipilih oleh Lot ini membinasakan. Dan pertanyaannya, karena Lot ini adalah almost son to Abram, maka berpisah dengan Lot tentulah sangat menghancurkan hati Abram. Meskipun tidak dicatat secara eksplisit, Abram sangat mungkin hancur hati. Alkitab memang tidak mengatakan atau tidak menulis bahwa Abram menangis, tapi struktur naratif menunjukkan keheningan batin setelah Lot pergi.
yang langsung diikuti dengan penampakan ulang Tuhan kepada Abram. Biasanya penampakan ilahi seperti ini datang saat Abram yang terluka atau kehilangan sesuatu yang berharga. Dan ini juga terjadi pada Kejadian 15 ayat 1 dan Kejadian 17 ayat 1. Setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, seolah Tuhan itu menghibur Abram setelah Abram kehilangan Lot. Tradisi rabbinik dalam penafsiran para rabi menyebutkan bahwa Abram menangis bagi Lot seperti seorang ayah yang telah kehilangan putranya. Ditulis di dalam Midrash Tanhuma, Lech Lecha pasal 11. Dan inilah hubungan pribadi Lot dengan Abram yang sudah menjadi almost son, tetapi harus ada perpisahan gara-gara harta, dan hati Abraham menjadi hancur, dan secara makna spiritual cinta yang sejati, Abram rela berpisah demi kedamaian. Kasih sejati tidak berhenti sekalipun terpisah secara geografis. Dan di sini ada suatu simbol lagi, kajian remes, bahwa Lot sebagai putra yang hilang. Dalam tradisi rabbinik dan tafsir Kristen awal, Lot sering dilihat sebagai para figur anak yang hilang, sebagaimana dicatat di dalam Lukas pasal 15. Ia meninggalkan rumah iman karena daya tarik duniawi, tetapi si anak yang hilang ini tetap dikasihi dan tetap diselamatkan karena kasih setia dari sang bapak, yaitu Abram. Dengan kata lain, Abram bukan hanya bapak orang beriman, tapi dia juga bapak yang hatinya remuk karena kasih. Dan nanti ada bukti bahwa Abram masih sangat mencintai Lot. Nanti dicatat di dalam Kejadian pasal 14 bulan depan ya. Kita akan belajar ini. Dan ketika Lot itu tertawan oleh gabungan 4 raja timur, termasuk Raja Sodom, Abram langsung bertindak. Abram gak takut mati. Padahal dulunya pernah takut mati. Ketika bawa istrinya yang sangat cantik, dia takut dibunuh. Tetapi untuk Lot, dia mempersembahkan hidupnya. Untuk Sarah, dia lebih baik berbohong, lebih baik terima hadiah, tapi kehilangan Sarah. Tetapi di sini ketika Lot ditawan oleh raja-raja Kanaan dan Sodom itu, bahkan Abram itu nanti menjadi pembela satu-satunya bagi Lot. Nah, nanti kita akan mempelajari itu. Bahkan Abram mengerahkan pasukannya. Ada 318 orang. Jadi di sini ada cinta tanpa pamrih, bahkan melebihi cintanya kepada Sarah yang dia dulu pernah rela kehilangan Sarah. Dan di sini ada satu kisah yang dia nggak mau Lot itu mati, atau dia kehilangan Lot, atau dia melihat Lot ditawan oleh Raja Sodom. Nah, nanti ada bukti yang lain bagaimana Abram begitu mencintai Lot. Saat Lot hendak dihancurkan, Abram ini marah-marah dengan Tuhan. Gimana kalau ada 50 orang benar di Sodom? Dia sebenarnya itu teringat kepada Lot. Ketika Tuhan mau menghancurkan kota Sodom, Abraham ini sangat tidak setuju dengan keputusan Tuhan. Gimana kalau ada 50 orang baik? Dia anggap di situ pasti ada 50 orang baik. Lot dan pasukannya itu, atau Lot dengan kelompoknya yang tinggal di Sodom, itu pasti ada 50 dong. Masa mau dihancurkan bersama-sama dengan orang Sodom yang jahat? Kemudian Tuhan bilang, ya kalau ada 50, aku nggak jadi marah deh kepada Sodom. Lalu Abram ketakutan, jangan-jangan nggak ada 50. Maka kemudian dia tawar lagi, gimana kalau 45? Gimana kalau 40? Gimana kalau 30? Gimana kalau 20? Bahkan sampai 10. Nah, tapi pun demikian ya, ternyata memang nggak ada 10. Ternyata hanya Lot saja orang benar. Tapi karena Tuhan ingat kepada Abraham, Tuhan mengingat Abraham yang sangat mencintai Lot, maka Tuhan turun tangan. Melalui 2 malaikat itu, Lot dibiarkan hidup, diselamatkan dari Sodom dan Gomorrah yang hancur karena hujan belerang dan api. Dan di sini Lot tetap hidup karena kasih dari Abram. Jadi di sini kita belajar mengenai satu pesan yang bagus di Kejadian pasal 13 ini, bahwa hidup itu pilihan. Nilai iman dan kepercayaan pada janji Allah. Abram memilih hidup oleh karena iman, emunah. Dan Lot hidup karena penglihatan, ra'ah. Namun keduanya
tetap berada dalam cakupan kasih Allah. Jadi di antara kita, orang-orang yang katanya cinta Tuhan, di antara kita itu ada yang benar-benar cinta Tuhan, ada yang matre. Tapi bagi yang matre tetap juga masih tetap ditolong kok sama Tuhan. Tapi bukan begitu ya, ya. Walaupun Tuhan itu baik kepada semua orang, tapi jangan menganggap murah kasih Tuhan. Jadi Lot itu mungkin olmosan bagi Abraham, tapi Lot tidak pernah menjadi anak perjanjian. Lot dipelihara oleh karena berkat Abraham, tapi Lot tidak mewarisi janji itu. Nah, kita masuk pada bahasan bahwa kemudian Allah datang menghibur Abraham. Dan Tuhan menjanjikan kepada Abraham suatu negeri dan juga menjanjikan keturunan. Jadi setelah perselisihan itu berakhir, setelah Abraham menyangkal dirinya sendiri dan merendah kepada Lot demi menjaga kedamaian, pada saat itulah walaupun Abraham kehilangan Lot dengan hancur hati, Allah datang kepadanya dengan pertanda kebaikannya. Walaupun Lot sudah terpisah, tapi Tuhan memberikan janji berkat kepada Abraham. Nah, nanti ada berkat yang sangat luar biasa yang dicatat di dalam Kejadian pasal 15, yaitu The Greater Israel. Israel Raya. Jadi kalau Israel pada zamannya Raja Daud itu yang ini, tapi nanti sebenarnya Israel itu bukan yang bagian kecil ini. Sebenarnya tanah perjanjian yang dijanjikan kepada Abraham itu bukan yang kecil ini, tetapi satu janji Israel Raya, The Greater Israel, yang mulai dari sungai Efrat sampai ke sungai Nil. The Greater Israel disebut dalam bahasa Ibrani Eretz Israel Hashelemah atau Eretz Israel Hamuftahat. Dan inilah Abraham Avinu, Abraham bapak kita, dalam Kejadian pasal 15 ini dijanjikan kepada Abraham, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini mulai dari sungai Mesir, sungai Nil, ya Anda bisa bayangkan sungai Nil di sini sampai ke sungai Efrat di sini, yakni tanah orang Keni, Kenas, Kadmon, Het, Feris, Refaim, orang Amori, Kanaan, Girgashi, dan orang Yebus itu. Dan disinilah sebenarnya cakupan The Greater Israel. Mulai dari sungai Nil, Nilos, dan sungai Efrat, sampai Efrat yang sangat luas di sini. Dan nanti pada zamannya Salomo, The Greater Israel ini dipenuhi. Jadi ini sudah pernah dipenuhi pada zamannya Salomo. Pada zamannya Daud masih di sini kekuasaannya, tapi pada zamannya Salomo sudah menuju Israel Raya, Greater Israel. Dan inilah berkat negeri kepada Abraham yang dicatat dalam Kejadian pasal 13 ayat 14. Setelah Lot berpisah dari Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu, lihatlah dari tempatmu yang berdiri itu. Tapi yang kita baca ini Alkitab bahasa Indonesia. Nah ini ordernya itu dibolak-balik, ya urutannya dibolak-balik. Berdiri ke timur, barat, utara, selatan. Padahal di sini Alkitab bahasa asli nggak nulis timur dulu. Ini menarik, ini sangat menarik. Kenapa kok harus diubah-ubah urutannya? Urutannya itu harus sesuai dengan bahasa aslinya dong, tapi namanya juga terjemahan. Terjemahan itu tafsir, suka-suka yang nerjemahin. Makanya kita harus membaca Alkitab dalam bahasa asli supaya kita melihat konteks aslinya. Fadonai Amar el Avram Acharei Hibaret Lot Meimo Sana Enecha Ure'eh min hamakom asher atasyam. Berarti kan, Syafona, Vanekbah, Vaketma, Vayama. Nah, tadi saya bilang bahwa Abram itu bicara sangat sopan kepada Lot. Alna, ya, tolong deh jangan. Nah, tapi di sini sekarang Tuhan yang bicara sopan kepada Abram. Dan ini merupakan satu penghiburan bagi Abram yang sudah kehilangan olmosan bagi dirinya. Setelah dia hiparet Lot, terpisah dari Lot, meimo darinya, kemudian Tuhan bicara kepada Abram dengan sangat sopan, manis sekali. Sana, angkatlah, tolong deh angkatlah matamu.
Sana eneha. Please angkat matamu ke atas. Sangat sopan sekali, manis sekali Tuhan bicara kepada Abram yang sedang bersedih hati. Sana eneha. Ure'eh min hamakom. Dan lihatlah mulai dari tempat ini Asher ata Syam. Yang kamu berada di sana. Ya, lihatlah mulai ke mana? Savona utara. Nah, ini kan ditulis timur duluan yang nomor 1. Enggak, Tuhan bicaranya apa? Savona nomor 1. Vanekba nomor 2. Nekba itu selatan. Vaketma ke arah timur. Vayama dan ke arah barat. Padahal pada zamannya Abram, orientasi arah itu masih timur dan barat. Kenapa? Karena memang pada zamannya Abram itu belum ditemukan kompas. Jadi arah mata angin yang menjadi pusat arah mata angin itu bukan utara, tapi timur. Tapi di sini, walaupun saat itu belum ditemukan kompas, Tuhan itu nyebutnya apa? Utara dulu. Yang dimana setelah bangsa China itu menemukan kompas, ya, jadi yang menemukan kompas itu bukan orang Yahudi, tapi bangsa China. Dan bangsa China ketika menemukan kompas itu arahnya menuju ke utara. Dan menarik sekali. Kejadian 13 ayat 14. Merujuk arah utama itu bukan timurnya loh. Nah ini kan bahasa Indonesia. Ganti timur. Enggak, bukan timur. Tapi Savona ke arah utara. Baru ke selatan. Ketma baru timur dan barat. Nah di sini ada resonansinya ketika bangsa China bukan bangsa pilihan Tuhan. Perhatikan. Jadi nanti kita akan juga belajar bagaimana Tuhan itu juga memberikan hikmat kepada bangsa-bangsa lain, bukan hanya kepada bangsa Yahudi saja, ya. Makanya kita orang Kristen itu memang Tuhan Yesus lahir sebagai orang Yahudi. Tapi kita jadi orang Kristen jangan Yahudi minded, ya. Karena Tuhan juga bisa memberikan hikmat kepada bangsa-bangsa lain, ya. Bahkan ketika Israel tidak setia, Tuhan pakai bangsa kafir untuk mukulin bangsa pilihannya sendiri. Contohnya siapa? Nebukadnezar. Dipakai Tuhan untuk mukul bangsa Israel. Ketika bangsa Israel tidak setia. Kemudian Tuhan memakai Kores. Kores itu juga bukan bangsa Israel. Dia bahkan disebut sebagai Mesias non-Yahudi. Karena dia yang menolong orang Yahudi untuk kembali dari tanah pembuangan di Babel, kembali ke tanah sucinya. Ada banyak hikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa-bangsa non-pilihan Tuhan. Termasuk bangsa China. Yang Tuhan kasih hikmat untuk menemukan kompas. Nah, yang kompas itu arah utamanya adalah utara. Dan di sini arah utara itu disebut oleh Tuhan lebih dahulu, bukan timur. Savona, Vanekba, Veketma, Vayama. Walaupun pada zamannya Abraham, arah timur, Kedem, Ketma, itu menjadi pusat mata angin. Jadi penunjuk arah orientasi Ibrani kuno itu timur. Tapi janji kepada Abraham nggak ngomong timur dulu, tapi ngomongin utara dahulu. Jadi ini tampaknya bukan kebetulan ketika arah utara, Savona, disebut oleh Tuhan lebih dahulu. Ayat 15, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Ki et kol haaretz asher ataroeh lecha et nena. Biarlah aku memberikannya kepadamu. Nah ini juga Tuhan itu memberikan berkat kepada Abram itu dalam bentuk jasif. Itu kayak ngomong begini, biarkanlah aku memberikan kamu berkat ya. Jadi bukan kayak, nih lu gua kasih. Enggak begitu. Tuhan itu ngasih berkat kepada umat ciptaannya itu bukan kayak bos ngasih bonus kepada anak buah. Nih lu gua kasih. Enggak begitu. Tuhan ngomongnya sangat indah sekali. Et nena. Biarlah aku memberikan itu ulesar aha ad olam dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Jadi kita bisa lihat di sini Allah Sang Raja Semesta, Allah yang Maha Tinggi, ketika bicara kepada umat ciptaannya pun menggunakan kata-kata yang sopan. Nah ini bedanya kalau Anda membaca naskah dalam bahasa Ibrani. Ya, jadi Kejadian 13 ayat 14 sampai 15 ada perkataan urutan yang menarik seperti urutan kompas
yang baru ditemukan oleh bangsa China abad ketiga sebelum Masehi, yaitu Savona utara, Nekba selatan, timur Ketmah, dan barat Yamma. Ya. Kenapa sih kok Yamma? Anda tahu kata Yam? Yam itu artinya laut. Yam itu dalam artian barat. Kenapa kok Yam dianggap sebagai laut? Dan kata kanan itu disebut dengan Yam. Tangan kita, tangan kanan ini disebut dengan Yam. Yam itu artinya laut. Nah, ini pakai orientasinya leluhur Israel ketika leluhur Israel itu masuk ke tanah perjanjian yang berangkat dari Mesopotamia Haran. Perhatikan, dari Haran, Abraham terus berjalan menuju ke selatan. Di sebelah kanannya itu selalu ada laut. Maka laut itu sebelah kanan. Jadi demikianlah sampai hari ini orang Yahudi menyebut barat itu laut. Karena disitulah sebelah kanannya Bapak Abraham ketika dia migrasi dari Haran menuju ke tanah perjanjian. Melewati terus sebelah kanan selalu ada laut. Jadi inilah kompas magnetik kuno tidak ditemukan oleh orang Yahudi, tapi ditemukan oleh bangsa China. Bentuknya seperti sendok supnya orang China yang merujuk ke arah utara. Dan sampai hari ini kemudian disempurnakan oleh bangsa Eropa. Nah, ini yang bawa itu Laksamana Cheng Ho yang berkeliling dunia dengan kompas yang dipunyai oleh bangsa China, yaitu pada tahun 205 sebelum Masehi. Jadi sekitar abad ketiga sebelum Masehi, kompas ini sudah ditemukan oleh bangsa China, dibawa-bawa oleh Laksamana Cheng Ho untuk berkeliling berlayar dengan kompasnya itu. Dan ketika kompas ini jatuh ke tangannya orang-orang Eropa, maka kemudian orang Eropa ini melakukan ekspansi jelajah bangsa Eropa, menemukan benua Amerika, menemukan daerah kepulauan yang mereka sebut sebagai Hindia, yaitu Indonesia seperti ini. Nah, itu gara-gara kompas yang awalnya ditemukan oleh bangsa China ini, yang kemudian disempurnakan pada abad ke-15 oleh bangsa Eropa dan menjadi acuan bagi mereka untuk menemukan daerah-daerah baru yang kemudian menjadi daerah-daerah kolonial dari bangsa Eropa. Kata kompas, bahasa Ibraninya itu matspen. Matspen berasal dari kata savon yang artinya utara. Dari kata utara ini kemudian dikasih awalan mem ya untuk merujuk kepada kata benda. Savon kemudian disebut maspen. Jadi kompas itu adalah alat untuk merujuk ke arah utara dalam bahasa Ibraninya ya, maspen. Jadi itulah dalam zamannya Alkitab alat yang bernama kompas itu belum ditemukan. Jadi orang-orang pada zaman Alkitab bahkan sampai zaman Perjanjian Baru, Kedem, timur sebagai arah terbitnya matahari itu masih menjadi pusat mata angin. Dan sampai nanti barulah orang-orang tahu bahwa ada alat yang bernama kompas. Matspen yang selalu merujuk ke arah utara. Kemudian ayat 16-17 kita baca. Tuhan menjanjikan berkat keturunan kepada Abram. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Veshamti et zaracha ki avar haaretz asher im yuchal ish limnot et avar haaretz gam zaracha zimane. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Kum hit halek baaretz le archa ule rakbah ki lecha et nena. Bersiaplah, kum, bangkit, jalanilah negeri ini. Hit halek baaret. Walking around ya, jadi jalan itu walking around.
Jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri ini. Dan Kejadian 13 ayat 18 kembali merujuk kepada kesalehan Abram dalam kesedihan hatinya. Dan setelah dia memberikan respon kepada penghiburan yang diberikan Tuhan kepadanya, Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbatin di Mamre dekat Hebron, lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Vaye'echal Avram, vayavo, vayeshev be'elonei Mamre asher bechevron, vayifen sham, mishbeach ladonai. Jadi di sini ada lagi kata mishbeach, yaitu altar bagi Tuhan. Jadi di sini merujuk kepada kesalehan ibadah Abram yang memberikan persembahan korban yang berdarah, dan ini merupakan resonansi yang pernah dilakukan oleh Tuhan di Taman Eden, kemudian dilanjutkan oleh Habel mempersembahkan korban, dilanjutkan oleh Nuh mempersembahkan korban dengan membangun sebuah mezbah, dan di sini Abram bapak orang beriman juga membangun mezbah dan mempersembahkan korban. Dan mezbah di sini sebagai suatu sarana pertobatan. Pertobatan Abram ketika dia pernah bersalah di Mesir, dan dia juga merasa bersalah juga dengan keterpisahan Lot dari dirinya, maka dia pun mempersembahkan korban juga sebagai pengucapan syukur terhadap janji Allah yang memberikan wilayah dan keturunan bagi Abram di masa datang. Jadi di sini kita masuk pada summary Kejadian pasal 13, satu pasal kita baca semuanya. Ya, biasanya saya cuman pilih-pilih 4 ayat, 5 ayat, tapi hari ini kita baca satu pasal penuh. Kejadian pasal 13, Abram yang kehilangan his almost son, yaitu Lot. Yang pertama kita belajar mengenai pertobatan. Abraham melakukan teshuvah, yaitu syuf dari Mesir. Dan yang kedua, Abram yang sangat kaya, dalam ternak, perak, dan emas, ia melanjutkan perjalanan kembali syuf ke Betel. Ada perselisihan antara gembala Abram dan gembalanya Lot. Timbullah pertengkaran antara para gembala dan kemudian harus terjadi perpisahan. Abram memilih berdamai, memberi pilihan kepada Lot, mempersiapkan Lot memilih terlebih dahulu bagian tanah yang diinginkannya. Lot memilih lembah Yordan, dan sebenarnya itu Sodom yang orangnya sangat jahat. Disinilah harta dapat memisahkan. Lot memilih seluruh lembah Yordan dan berpindah ke arah timur, berkemah sampai dekat Sodom. Gara-gara duit bisa pecah, demikian pun hari ini. Gereja kalau sudah gede pasti pecah. Karena kenapa? Karena duitnya gede. Dulu ketika nggak punya duit, damai-damai. Ketika duitnya banyak, malah pecah. Itu pun yang terjadi pada gereja-gereja hari ini. Makanya terus tumbuh gereja-gereja baru. Nggak cocok dengan Pak Gembala bikin pecah, bikin baru. Nggak cocok, pecah, bikin baru. Nah, memang harta itu selalu memisahkan. Coba kalau miskin. Ya bersatu kalau miskin. Dan keenam, kita belajar mengenai nilai hidup. Allah memperbarui janji kepada Abram, yaitu di Kejadian 13 ayat 14 sampai ayat 18. Berkat keturunan dan negeri. Setelah Lot berpisah, Tuhan berfirman kepada Abram, angkatlah matamu, sana eneha. Angkatlah matamu dan pandanglah dari tempat engkau berdiri ke utara, Savona, dan ke selatan, Fenekbah, ke timur, Feketmah, dan barat, Fayama. Allah menegaskan kembali janji tanah dan keturunan. Abraham kemudian memindahkan kemahnya ke dekat pohon tarbatin di Mamre dekat Hebron. Di sana dia kembali mendirikan mezbah bagi Tuhan. Baik, sudah kita pelajari bersama satu pasal penuh, Kejadian pasal 13, Abraham yang kehilangan putranya, his almost son. Saya kembalikan kepada Pak Fajar untuk memandu tanya jawab. Atau mungkin Anda tidak bertanya, Anda boleh memberikan insights, wawasan Anda, atau juga pendapat Anda. Barangkali ada paparan yang tidak cocok, atau Anda nggak setuju, boleh. Saya serahkan kepada Pak Fajar.